Halo adik-adikku sekalian semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang keren-keren. Ya, yang ganteng pasti kayak kakak, ya. Karena kegantengan kakak sudah disahkan oleh notaris dan disahkan juga oleh Bapak Presiden. Oke, adik-adikku semuanya ya. Kali ini kakak akan coba lagi membahas soal-soal yang menarik. Kenapa menarik, Dek? Karena menurut kakak menarik itu adalah menantang dan beda. Oke ya. Soalnya tentang listrik dinamis seperti gambar. Oke, mari kita bahas ya. Oke, di situ ada 5 buah hambatan, masing-masing punya nilai seperti tertera. Ya, ini hambatannya 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm, 5 ohm, 1 ohm, dan ujung-ujungnya diberi beda potensial 12 volt. Ya. Pertanyaannya adalah berapa beda potensial antara titik A dan B. Oke. Langkah-langkahnya adalah supaya soal ini gampang kita analisis, ya. Kita buat jejak-jejak, B. Buat jejak-jejak. Buat jejak-jejak. 1. Ya, jejaknya itu adalah beri nama. Ya, beri nama. Beri nama masing-masing hambatan dan beri nama juga untuk beda potensialnya. Ya. Yang kedua adalah buat titik-titik. Karena titik-titik itu adalah jadi jejak kita untuk menganalisa rangkaian ini. Oke ya. Kita mulai dulu dengan yang pertama, beri nama. Oke, kita misalkan ini adalah R1 2 ohm, ini R2 4 ohm, ini R3 6 ohm, ini R4 5 ohm, ini R5 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 1 ohm. Itu udah ya, beri nama. Kemudian kita beri jejak-jejak atau titik-titik ada di semuanya. Titik itu ya, saran kakak kalau ada rangkaian ini beda potensialnya, mulailah titik itu kita buat dari ujung-ujung beda potensial. Misalkan ujung yang ini kita namakan titik A. Maka ini bukan A lagi, deh. Kenapa bukan A lagi? Karena dia sudah terpisah. 2 titik yang terpisah oleh gambar ini. Beda potensial. Jadi kita namakan ini titik B. Ya, betul. Ini titik B. Karena antara titik ini dan ini tidak ada pemisah. Betul, kata kamu tuh yang sebelah kiri. Ini juga titik B. Ya, oke kita lanjutkan. Titik-titik apa lagi yang belum kita buat ini? A. Loh kok A ya? Karena titik ini sama titik ini tidak ada pemisahnya. Ya. Oke, ini juga kita buat titik A. Loh, kok A lagi kak? Lalu apa bedanya dengan A ini? Oke, kalau begitu ya kakak akan bedakan. Jadi ini kakak bikin. Ini titik C, titik D. Maka pertanyaannya adalah berapa beda potensial antara titik C dan D. Gitu ya, ya. Ya. Oke. Jangan meragukan kakak deh. Oke, yuk mari sekarang kita lihat setelah kita buat ya jejak-jejak, beri nama dan buat titik-titik, maka jangan sampai lupa deh ya. Ada teori untuk mengerjakan soal ini ya, ada hukumnya untuk mengerjakan soal ini. Hukumnya apa? 1, kita pakai hukum Ohm.
beda potensial kuat arus kali hambatan. Yang pertama, ya, hukum Ohm. Yang kedua, rupanya juga kita harus pakai lagi hukum Kirchhoff deh. Beda potensial antara dua titik, misalkan CD, adalah jumlah elemen atau baterai ditambah jumlah tegangan akibat hambatan. Inilah hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini dan ini kita padukan deh ya untuk mengerjakan soal ini. Oke. Pertama, ya, kita coba pakai hukum Ohm dulu. Ya, hukum Ohm terlihat deh. Setelah kita bikin titik-titik terlihat kok ya bahwa tegangan dari sini ke sini AB itu sama deh dengan tegangan dari sini ke sini. Di sini pun sama. Di sini pun sama. Oke ya. Jadi di sini ya, di rangkaian ini kita dapatkan arus D. Karena kita tahu ujung-ujungnya berbeda potensial 12 volt. Jadi kita misalkan ya, kita buat arus pada cabang ini adalah I1. Kuat arus pada cabang 1. Kakak bikin gitu cabang 1. Ini kakak bikin cabang 3. Ini kakak bikin cabang 2. Jadi di sini pun ada arus pada cabang 3. Ini ada kuat arus pada cabang 2. Ya, kuat arus pada cabang 2. Kuat arus pada cabang 3. Kuat arus pada cabang 1. Dan ternyata deh, ya, karena beda potensialnya adalah AB 12 volt, maka kuat arus pada cabang 1 ya, kita bisa pakai hukum Ohm. Beda potensialnya, beda potensial antara titik A dan B, dan hambatannya antara titik AB, maka kita dapatkan angkanya adalah ini 12 volt. Ini RAB pada cabang 1 5 tambah 1. 5 tambah 1 Ohm, sehingga kita dapatkan 2 ampere. Oke, inilah kuat arus pada cabang 1. Oke, lalu kita coba lagi cari kuat arus pada cabang 2. Ya, terlihat lagi bahwa kuat arus pada cabang 2 adalah caranya dengan membagi beda potensial antara titik AB, karena memang ujung-ujungnya AB, dibagi hambatannya, hambatan AB pada cabang 2. Angkanya adalah ini tetap 12 volt, yang ini RAB-nya adalah 2 ditambah 4. Sehingga kita dapatkan 12 dibagi 2. 12 dibagi 6, 2 ampere juga. Gitu ya. Terus kalau kita mau cari misalkan berapa I3, kuat arus pada cabang 3, kita bagi aja beda potensialnya, yaitu 12 volt dibagi hambatannya 6 ohm. Jadi jawabannya 2 ampere. Oke. Selesai ya. Ini penting sekali kita mencari arus pada masing-masing cabang. Ya, karena arus itu nanti akan melalui hambatan, maka akan muncul tegangan-tegangan pada hambatan-hambatan itu. Ya, akan muncul tegangan di sini, 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 akan muncul tegangan di sini. Berapa besar tegangannya? Kita pakai rumus Firth, beda potensial kuat arus kali ini. Oke ya. Nah, sekarang marilah kembali ke pertanyaannya.
Berapa beda potensial antara titik C dan D? Ya, kita udah nggak bisa lagi pakai hukum Ohm deh. Ya, kita harus pakai hukum Kirchhoff. Beda potensial antara titik C dan D. Ya, oke, mari kita lihat. Sekarang yang kita perhatikan adalah rangkaian ini aja deh. Nah, ini ya, rangkaian yang kakak potong jadi seperti ini. Jadi kakak ambil rangkaian sebelah kiri, ini C, ini 2 ohm, gitu ya. Terus rangkaian yang tengah kakak buang, kakak ambil ini aja, yang bawah. Ya, ini adalah 5 ohm. Ini adalah titik D. Ya, kamu boleh ambil yang sebelah kiri, boleh juga yang sebelah kanan deh, bebas. Ya, boleh juga kamu ambil yang ini. Atau ini C juga. Ini D. Ya, ini nilainya adalah 4 ohm. Ini adalah 1 ohm. Jadi kamu boleh ambil yang kiri untuk mencari tegangan CD, boleh ambil yang kanan untuk mencari tegangan CD. Yang penting apa? Yang penting arah arusnya itu harus kita pakai yang benar-benar arah arus yang terjadi ya pada rangkaian itu ya. Nah, ternyata arah arus yang terjadi adalah gini deh. Oke, kita lihat dulu ke gambar soalnya. Kita buat arah arusnya ya. Sudah kita buat ya. Nah, arah arus itu keluarnya dari sini deh. Jadi beda potensial atau sumber arus I. Lalu dia bercabang menuju titik cabang, ini menjadi I1, ini menjadi I3, ini menjadi I2 ya. Jadi arah arus sudah kita bikin, lalu kita bikin ulang di sini. Kita bikin ulang di sini. Oh, ternyata arah arusnya gini. Di sini I1 begini. Ya, arahnya ke kanan. Sementara di I2 ya, arus pada cabang 2 arahnya juga ke kanan seperti ini. Ya, tugas kita adalah mencari tegangan dari kedua titik antara titik C dan D ya. Kita udah nggak bisa lagi pakai hukum Ohm deh. Kita pakai hukum Kirchhoff dan aturannya. Aturannya gini ya. Ini sudah kita tuliskan bahwa untuk mencari beda potensial antara titik C dan D adalah itu sama artinya kamu bergerak dari C ke D. Kamu bergerak dari C ke D. Nah, gitu. Ya, berawal dari titik C, berakhir di titik D. Nah, lihat dalam perjalanannya itu, apakah di jalur yang kita jalani kita ketemu nggak dengan baterai? Ketemu nggak dengan baterai? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti kita anggap ini 0. Ditambah ya tegangan hambatan, tegangan akibat hambatan. Ada arus, ada hambatan, muncul tegangan. Kita lihat ya, kalau kita bergerak dari C ke D, maka kita menemukan dulu kuat arus I2 yang berlawanan dengan jalan kita. Maka kita masukkan I2 yang minus dikali hambatannya 2 ohm. Nah, begitu aturan hukum Kirchhoff. Lalu kita lihat lagi, kita teruskan perjalanannya dari C ke D, kita menemukan arah arus
yang sejalan dengan jalan kita, maka ini kita buat plus. I1 nya plus, I1 melewati 5 ohm. Nah, seperti itu ya. Oke, dengan demikian Dek, maka kita masukkan angka-angkanya. Jadi ini VCD, tegangan antara titik C dan D adalah ini. Lalu kita masukkan angkanya. VCD adalah sama dengan 0 ditambah min I2. I2 nya kita tahu tadi dapat ya 2 ampere, jadi min 2 dikali 2 ohm ditambah I1 nya kita dapatkan tadi juga 2 dikali 5. Oke, kita dapatkan beda potensial atau beda tegangan antara titik C dan D adalah min 4 ditambah 10, yaitu sebesar 6 volt. Ini dia jawabannya ya. Jadi pertanyaan dari soal itu, berapa beda potensial antara titik C dan D? Kita dapatkan adalah sebesar 6 volt. Oke, adik-adik, ada pertanyaan kan? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oh, nggak mungkin ya. Nggak mungkin kamu nanya karena kita nggak bisa berkomunikasi ya. Oke, yes. Kita lihat lagi dari awal. Oke, ada ibu semuanya ya. Semoga paham ya. Ternyata Dek ya, kalau kita buat jejak-jejak sebelum kita mengerjakan soal rangkaian ini, kita buat jejak-jejak berupa beri nama dan buat titik-titik, maka kita gampang menganalisa soal itu ya. Seperti kakak bilang di video sebelumnya, ada bagian-bagian yang nggak perlu kita hitung, kita buang aja ya. Oke, segitu aja dulu adikku, sampai jumpa lagi, bye.